Kemana kemarin? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan atau pada maghrib kali ini atau ba'da sholat maghrib kita bisa kembali bertemu walaupun di hari yang berbeda. Biasanya kita diplotkan di hari Jumat malam atau Sabtu malam berarti ya, di hari Sabtu malam. Cuman ini ya alhamdulillah diminta maju sama Ustadz Fahmi. Nah, jangan manggilnya Pak Fahmi ya. Ya, Pak Fahmi ya. Dan ya alhamdulillah bisa, dan kita kembali lagi di pelajaran tarikh ya. Di mana di tarikh ini kita coba untuk memfokuskan memahami apa itu tarikh ad-daulah al-Umayyah. Apa itu sejarah daripada Daulah Umayyah. Nah, kemarin kita alhamdulillah sudah memahami dengan sangat baik sekali apa arti kata daripada tarikh atau sejarah di dalam bahasa Arab. Yang mana kemarin kita sudah mengetahui artinya bersama-sama. Huwa majmu'atun minal ahdas wal waqa'i' al-hammah al-waqi'iyah. Yang artinya sejarah adalah kumpulan daripada kejadian-kejadian yang penting dan nyata. Nah, ini kemarin kan kita sudah sedikit menyinggung tentang Trimasketir. Ini Trimasketir ini cerita khayal atau asli. Kalau misalnya khayal ya seharusnya tidak masuk ke dalam sejarah. Sedangkan Islam yang mengilhami cerita daripada Trimasketir memang aslinya ada. Ya, di dalam perang Mu'tah ketika itu. Ya. Kita lanjutkan. Al-hammah al-waqi'iyah allati yamurru biha insan. Au jama'ah, au qaum, au ummah, au daulah. Takunu ibratan lil ajyalil qadimah wal mustaqbalah. Yang artinya adalah kejadian yang telah dilewati oleh seorang manusia ataupun jamaah kelompok ya, ataupun kaum, ataupun umat, ya, ataupun satu negara, daulah, takunu ibratan lil ajyalil qadimati wal mustaqbalah, di mana menjadi pelajaran, ibrah, ya, ibratan lil ulil albab, ya kan, kita sering mendengar lafaz itu, ya, berarti pelajaran bagi siapa saja yang mau berpikir. Nah, di sini ibratan lil ajyalil qadimah wal mustaqbalah, sebagai pelajaran untuk generasi-generasi yang akan datang. Di sini kita tahu berarti belajar sejarah itu amat sangat penting sekali. Dan juga diiakan oleh seorang syair, ya, Syairun Nil, yang bernama Ahmad Syauqi, di mana beliau mengatakan di dalam syairnya, Iqra'it tarikh idh fihil ibar. Bacalah sejarah karena di dalamnya ada banyak sekali pelajaran. Dhalla qaumun fi hayatihim laisa yadrunal khabar. Banyak sekali, ya, kaum atau kelompok yang di dalam kehidupannya itu tersesat dikarenakan mereka tidak tahu kabar, tidak tahu berita.
Berarti apa? Berarti di dalam sejarah itu banyak sekali berita-berita. Dan ini yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapa? Tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang kafir di dalam menghancurkan kaum muslimin. Mereka akan senantiasa mengingat kapan mereka kalah. Dan mereka akan menyimpan dendam yang luar biasa. Kalau kita mau baca-baca, ya pernah ya terjadi kejadian yang sangat menyedihkan sekali, ya selain daripada Palestina, ya, yaitu kejadian di mana rakyat Bosnia dibantai oleh militer Serbia. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan dendam kesumat mereka terhadap Daulah Utsmaniyah, ya, terhadap negeri Utsmaniyah, ya, negeri Islam. Ya, dan memang benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Padahal katanya orang-orang Eropa Timur itu agamanya ortodok. Dan ortodok itu hampir sama dengan Islam. Bahkan sholatnya lebih banyak per 3 jam yang kalau sehari mungkin bisa 6 sampai 7 kali. Oh, berarti lebih dekat dong dengan Islam. Oh, tidak. Dan beberapa kali kalau kita mendengar kaum muslimin melawan Nasrani, kaum muslimin melawan Romawi. Nah, Romawinya Romawi Timur, yang mereka beragama ortodok, yang katanya dekat dengan Islam, tapi nyatanya tidak. Ya, ini bukti kebenaran firman-Nya Allah. Gak bakalan pernah ridho. Karena gimana bisa ketemu? Ya, mereka hanya sampai Nabi Isa, sedangkan kita harus mengimani sampai Nabi Muhammad. Ya, bahkan sudah diingatkan oleh ya Dr. Zakir Naik. Ya, kalau seorang muslim itu tetap harus mengimani yang namanya Injil, Taurat, Zabur. Ya, dan di dalam setiap debatnya beliau mengatakan kepada sang penanya, kalau begitu kita seorang muslim itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Karena nggak mungkin dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia tidak beriman kepada Injil, Taurat, dan Zabur. Makanya kan nasihat daripada Zakir Naik apa? Follow your book. Ya, ikuti bukumu. Ya, baca bukumu. Ya, baca kitabmu, kitab Injil. Karena di dalamnya ada petunjuk bahwasanya setelah Nabi Isa akan ada Nabi Muhammad. Dan di dalam buku Injil tentunya ada sejarah-sejarah. Tinggal mereka mau atau tidak membaca. Baik, kita kembali ke pelajaran kita, dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan memahami apa arti kata daripada Daulah Umayyah. Ya, kemarin kita alhamdulillah sudah memahami, sudah mengerti apa sih perbedaan antara ad-daulah sama al-baldah. Ya, kalau ad-daulah ini negara. Ya, negara. Kalau al-baldah negeri. Ya, negeri Baghdad, negeri Samara, ya, negeri Syam, ya, negeri Damaskus dan lain sebagainya. Nah, pakainya ini. Atau Madinah. Dan bahkan dulu Baghdad mendapatkan julukan Al-Madinah Al-Mudawwaroh. Ya, Al-Madinah Al-Mudawwaroh, kota bulat. Ya, kota bulat. Tapi sekarang tidak tersisa dikarenakan dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Benar-benar nggak tersisa sama sekali. Beda dengan orang-orang Eropa ketika datang ya ingin menaklukkan negeri Islam, maka apa-apa yang berhubungan dengan ilmu dan keajaiban menurut mereka tidak akan dihancurkan. Makanya kita masih bisa melihat bagaimana keindahan bentuk daripada Masjid Cordoba, ya, Masjid Putih yang ada di Zaragoza, ya, Masjid Sevilla yang semuanya sudah dirubah jadi gereja. Kalau Islam kan beli, kalau mereka ngerampas. Ya, huwilat ilal kanisa atau kanais, ya, sudah dirubah kepada bentuk gereja. Nah, kemarin kita alhamdulillah sudah tahu apa arti kata daripada daulah dan baldah. Daulah itu negara, kalau baldah itu negeri. Nah, sekarang ketika kita mendengar kata ad-daulah al-Umayyah, ya,
Apa itu ad-daulah al-Umayyah? Masya Allah, ya kami dulu belajar dari Ustadz Bakhtiar, ya Ustadz Wahyudi Bakhtiar, bahwasanya Daulah Umayyah ini artiannya ada tiga. Artiannya ada tiga, yaitu yang pertama adalah, ya di sini saya akan tuliskan, ya Daulah allati Nah, ini artian yang pertama. Daulah Umayyah adalah hiya daulah allati assasaha Muawiyah ibn Sufyan, bukan Ibn Sufyan ya, Ibn Abi Sufyan, mohon maaf. Ibn Abi Sufyan. Ba'da, ya. Assasaha Muawiyah ibn Abi Sufyan ba'da tanazulil Hasan sanata ihda wa arba'ina minal hijrah. Artinya apa? Daulah Umayyah adalah daulah, adalah negara. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, negara Umayyah, dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah adalah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ba'da tanazulil Hasan. Setelah Hasan mengundurkan diri dari kekhilafahan. Tahun berapa? Sanata ihda wa arba'ina minal hijrah. Tahun 41 Hijriah. Ya, tahun 41 Hijriah. Oh, Ustadz, berarti sebelum adanya Daulah Umayyah, ada khalifah yang bernama Al-Hasan. Betul sekali. Dan beliau, Al-Hasan, terpilih secara syuro. Meskipun kelihatannya kok datang setelah Ali bin Abi Thalib anaknya. Wah, curiga nih. Wah, dari bapak ke anak, tapi ternyata tidak. Karena kalau kita mau baca cerita daripada wafatnya Ali bin Abi Thalib, di situ ada seorang yang menanyakan kepada Ali ketika sedang terluka. Ya Amirul Mukminin, imitta anubayi Al-Hasan. Wahai Amirul Mukminin, kalau jenengan nanti meninggal dunia, apakah kami harus membaiat Hasan? Karena ketika itu kan Ali bin Abi Thalib disikat kepalanya pakai pedang yang telah diracuni. Harapannya sekali pukul langsung meninggal dunia. Akan tetapi dikarenakan kekuatan badannya yang luar biasa, beliau disikat hari Jumat tanggal 18 Ramadan tahun 40 Hijriah, baru meninggal hari Senin. Masya Allah, harinya sama dengan Nabi. Hanya beda tanggalnya dan bulannya saja. Kalau Nabi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Ali hari Senin tanggal 21 bulan Ramadan tahun 40. Beliau baru meninggal dunia. Dijawab oleh Ali, imit ta'anubay al-Hasan. Kata Ali, la amurukum wala anhakum antum absar. Kata Ali, saya tidak memerintahkan kalian untuk membaiat anak saya, dan saya juga tidak melarang kalian yang lebih tahu. Kemudian setelah beliau meninggal, ya ahlu syura pun memilih anaknya Ali yang bernama Al-Hasan bin Ali. Dan beliau dibaiat hari Senin, tanggal 21 bulan Ramadan. Dan nanti insya Allah ta'ala, jadi jujur saja ya, mas-mas mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita ngebahas Daulah Umayyah itu harus tahu flashback-nya. Ya, harus tahu flashback-nya. Nggak ada masalah ya. Jadi sebelum adanya Daulah Umayyah itu ada yang namanya khalifah yang bernama Hasan. Makanya di sini ditulis apa? Adalah dinasti yang didirikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Hasan mengundurkan diri tahun 41 Hijriah.
Ini arti yang pertama. Ya, kemudian arti yang kedua adalah ya. Arti yang kedua adalah ya, sanil khilafah al islamiyah ba'da khilafatil khulafa ar-rasyidah. Ya. Yang kedua adalah Daulah Umayyah itu adalah kekhilafahan kedua, kekhilafahan Islam kedua setelah khilafah khulafa ar-rasyidah. Kan ada khilafah khulafa rasyidah, ada khilafah Daulah Umayyah. Jadi sebelum ada yang namanya Daulah Umayyah, ada yang namanya khilafah khulafa ar-rasyidah. Yang kesemuanya terpilih oleh syuro. Makanya Masya Allah, pertanyaan bagus sekali di akhir pelajaran kemarin. Ustadz, bagaimana dengan kondisi terpilihnya anaknya Muawiyah? Kok bapaknya langsung milih anaknya yang bernama Yazid? Saya pengen jawab, tapi nanti kayaknya kurang seru kalau kita mau, kalau kita nanti masuk ke pembahasan Yazid. Ya, tapi intinya bukan siapa yang memilih, akan tetapi siapa yang terpilih. Maksudnya bagaimana? Jadi orang yang dipilih itu syaratnya harus bisa ahlan, barian, mampu, qadiron. Ya, walaupun memang iya cara pemilihannya ya tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para sahabat di zamannya khulafa ar-rasyidah dengan cara syuro. Dan ini yang menyebabkan nanti di pembahasan Yazid itu ada 3 sahabat besar yang belum membaiat. Pertama adalah Al-Husain bin Ali yang meninggal syahid di Karbala. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair yang juga sama meninggal dan terbunuh juga di Mekkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian yang ketiganya bertaubat ya dan membaiat ya yang bernama Abdullah bin Umar. Karena kenapa? Ya ketiga-tiganya tidak setuju loh. Kok ini yang biasanya kita pakai sistem syuro, ini malah jadi monarki, sistem kerajaan turun-temurun, ya melakukan apa yang dilakukan oleh raja-raja kafir betul, ya dimana milih anaknya. Tetapi ketika itu jujur saja Muawiyah hanya ingin kedamaian setelah beliau meninggal. Karena nanti kita akan tahu kalau ternyata orang-orang Syam yang termasuk di dalamnya itu ada Suriah, itu tidak akan mau mendengarkan kecuali kepada siapa? Kecuali kepada beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita bayangkan saja, Masya Allah, Muawiyah ini dikatakan oleh Abu Bakar bin Abi Dunya, ya, karena Muawiyah itu tawilan abyadun jamilan. Muawiyah itu seorang pemimpin yang tinggi, putih, ganteng. Habis itu soleh, sholat tahajud terus. Nah kita yang mungkin tidak tinggi, tidak ganteng, tidak putih, sholat tahajud juga. Ya, sholat 5 waktunya bahkan ya telat-telatan. Ya, seperti itu. Ya bagaimana orang-orang Syam tidak PW dengan beliau. Ya, jelas-jelas ya mereka nggak mau, pokoknya harus Muawiyah. Makanya ya sempat mau terjadi perang antara Muawiyah dengan Al-Hasan. Tadinya sempat mau perang, tapi Masya Allah beliau mendapatkan doa dari Nabi. Yang kemarin sama-sama doanya sudah kita dengar, yaitu Inna bni hada sayyid. Cucu saya nanti ini akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang sayyid, pemimpin yang bijak. Fala'allallaha an yusliha bihi
baina fi'ataini 'azimatai minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan keberadaannya Al Hasan ya bisa mengislah antara dua kubu besar kaum muslimin. Dan ketika beliau turun, para sahabat teringat dengan sabdanya Nabi kepada beliau. Dan ketika beliau turun, Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Ya orang-orang Irak menurut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan bersatu kembali. Makanya tahun 41 Hijriah juga disebut sebagai Amul Jamaah, sebagai tahun jamaah. Apa tahun jamaah? Ya, tahun persatuan. Ya, Amul Jamaah. Dan nanti kita akan tahu apa sih arti kata daripada Amul Jamaah. Seperti itu. Naam. Ini dua arti. Ya, kemudian arti yang ketiga adalah ya. Ini saya hapus enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya. Oh iya kan direkam ya. Ya. Kemudian arti yang ketiga adalah ya wahia akbarud daulah al-islamiyah fi tarikhil Islam. Nah, di sini kita tahu bahwasannya ternyata dinasti Umayyah adalah dinasti terbesar dalam sejarah Islam. Loh, Ustaz, pangapunten, bukannya Daulah Abbasiyah? Ustaz, pangapunten, bukannya Daulah Andalusia? Wah, enggak. Daulah Andalusia itu lebih kecil daripada Abbasiyah. Iya. Utsmaniyah mumtaz. Bagaimana Ustaz? Mboten. Ya bahkan Masya Allah ketika Daulah Umayyah ini menguasai Eropa Barat, kalau Daulah Utsmaniyah Eropa Timur. Ya, saya mau nanya, mohon maaf, ini saya beneran nanya ya, bukan ngetes. Kalau Kroasia itu masuknya Eropa Timur ya? Kroasia. Masuknya Eropa Timur nih. Nah, betul berarti. Karena Sulaiman Al-Qanuni ya khalifah kedua ya khalifah Al-Abbasi Al-Utsmaniyah yang kedua. Loh, Nek Muhammad Al-Fatih pripun? Bukan. Beliau ketika itu bukan seorang khalifah, melainkan hanya seorang sultan. Tahun 1452 itu Abbasiyah masih ada. Meskipun memang betul tahun 1200 sekian Abbasiyah dikatakan sudah lenyap dengan lenyapnya Baghdad. Dengan lenyapnya Baghdad. Yang alhamdulillahnya kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Mongol di Ain Jalut. Oleh siapa? Oleh Saifuddin Qutuz. Ya, yang mana istrinya juga ikut. Wah ini nek panjenengan nanti sudah menikah ya kemudian punya anak perempuan, ada nama yang keren. Siapa? Istrinya namanya Jullanar. Ya, Jullanar. Ya, Jullanar itu ada yang bilang Zahratul Rumman, ada yang bilang Haburuman. Haburuman itu kayak bulirnya Ruman. Ruman itu artinya apa? Ruman itu bahasa delima. Ya, kan ngertos buah delima nggih. Nah, itu kan ada kayak biji-bijinya. Nah, bijinya itu namanya Jullanar. Nah, Jullanar ini seorang wanita solihah, ya istri daripada Saifuddin Qutuz yang mahir furusiah, yang mahir menunggang kuda plus manah. Wah, komplit. Ya, benar-benar mempraktekkan olahraganya Nabi. Furusiah dan manah. Luar biasa. Ya, olahraga yang berpahala itu ya tiga itu. Berenang, berkuda, manah. Kalau
Jadi sniper gimana? Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah ta'ala. Wasta'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wah, sudah. Niatnya sudah dapat. Ya, kita lanjutkan. Ya, ad-daulah al-Umayyah, ya artian yang ketiga adalah hiya akbaru ad-daulah al-islamiyah fi tarikhil Islam. Artinya apa? Daulah Umayyah adalah dinasti atau daulah Islamiyah terbesar di dalam sejarah Islam. Jadi, seperti yang tadi sudah kita dengar sama-sama, bahwa yang paling besar adalah Umayyah. Abbasiyah tidak lebih besar. Andalusia apalagi. Utsmaniyah juga sama, tidak lebih besar. Bahkan Abbasiyah ketika ingin menguasai daulah Umayyah yang ketiga, jadi nanti kita akan tahu, Mas, insya Allah ta'ala, bahwa daulah Umayyah ini ada 3 fase. Ya, fase yang pertama dari khalifah pertama sampai ketiga, ya. Fase yang kedua dari khalifah yang keempat, tapi sayangnya yang dimasukkan ke dalam 5 khalifah yang punya peranan penting di dalam daulah Umayyah, itu beliau tidak masuk. Khalifah yang keempatnya tidak ditulis. Ada 5 orang. Pertama Muawiyah, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, ya, yang ketiganya adalah anaknya Al-Walid bin Abdul Malik yang membuat kuburannya Nabi masuk area masjid. Ya, itu Al-Walid. Kemudian yang keempat, Masya Allah, sampai mendapatkan julukan khalifah yang kelima. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sampai ada yang berani bilang kalau Umar itu lebih afdol daripada Muawiyah. Waduh, ampun, jangan. Karena kalau dilihat dari kedudukan Muawiyah sahabat, Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in. Masa iya tabi'in lebih afdol daripada seorang sahabat? Lah pripun. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah Hisham bin Abdul Malik. Makanya nama Abdul Malik ini, ya, mendapatkan julukan sebagai Abul Umaro atau Abul Khulafa. Bapaknya pemimpin, bapaknya khulafa. Karena kenapa? 4 anaknya jadi khalifah semua. Yang satu khalifah ke-6, yang satu khalifah ke-7, yang satu 9, yang satunya lagi khalifah 10. Dan ada anaknya yang nggak mau jadi khalifah. Namanya Maslamah. Dan beliau yang berusaha untuk melanjutkan membebaskan kota Konstantinopel, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum izinkan. Latuf tahannal Konstantinia. Usaha yang pertama Muawiyah. Muawiyahnya sudah hapus ya. Muawiyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum izinkan. Bahkan banyak daripada pejuang Islam yang terbakar oleh api Yunani. Api Yunani itu dikatakan api yang tidak bisa mati oleh air. Matinya sama apa? Sama pasir baru mati. Keren ya, api Yunani. Bahasa Arabnya An-Nar Al-Igriqiyah. Nanti insya Allah ta'ala kita akan tuliskan. Ya, ini 3 artinya. Yang pertama, hiya daulah allati asasaha Muawiyah ibn Abi Sufyan ba'da tanazulil Hasan sanata ihda wa arba'in. Ya, yang kedua adalah Tsanil Khilafah al-Islamiyah ba'da Khilafatil Khulafa ar-Rasyidah. Ya, khilafah yang kedua setelah Khilafah Rasyidah. Yang ketiga adalah ya ad-daulah akbar ad-daulah al-Islamiyah di tarikhil Islam. Ya, dinasti yang paling besar di dalam sejarah Islam. Dinasti Islam yang paling besar di dalam sejarah Islam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Kenapa kok daulah Umayyah
dinamakan sebagai Daulah Umayyah. Dari sini kita langsung berpikir, kenapa ya kok orang-orang Indonesia tidak semuanya kayak Hamengkubuwono? Maksudipun pripun, Ustaz? Beliau sangat memperhatikan yang namanya nasab. Jal, sekarang kita coba berkaca pada diri kita. Ketika kita nanya, Bapak, Pak, namine Mbah sinten? Atau bahkan kita tahu nama mbahnya antum siapa dari pihak bapak. Oh, fulan. Oke, bapaknya Mbah langsung nggak tahu. Padahal bapaknya Mbah langsung nggak tahu. Kalau orang Arab itu nggak apa 5 aib. Jadi mereka pertama harus tahu bapaknya siapa, bapaknya bapak, ya kakek, bapaknya bapak, ya. Habis itu kakeknya, ya. Habis itu bapaknya kakek, ya bapaknya kakek, harus tahu. Ya, itu harus hafal. Nah, ini perbedaan kita dengan orang-orang Arab. Hanya sebagian dari kita yang tahu benar-benar ya nasabnya. Jangankan manusia, hewan aja ada nasabnya di mereka. Benar, hewan itu ada nasab, dijaga nasab. Nah, ini kekurangan daripada kita orang Indonesia, nggak jaga nasab. Nah, di alasan, di pertanyaan, kenapa kok Daulah Umayyah disebut sebagai Daulah Umayyah? Ya ada hubungannya dengan ini. Kenapa kok Daulah Umayyah dinamakan sebagai Daulah Umayyah? Atau bahkan dinasti Umayyah, Bani Umayyah, anak-anaknya Umayyah? Ya karena kembali kepada Umayyah. Umayyah, Ibn Abdi Syams, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Loh, pangapunten Ustaz, kok nyampe ke Abdi Manaf? Iya. Monggo nek Arab, nek mau azan dulu. Kita dengarkan azan dulu. Kita kembali mulai. Alhamdulillah tadi kita sudah sampai kepada makna yang ketiga dari makna Daulah Umayyah, yaitu Daulah Umayyah adalah daulah Islamiyah terbesar di dalam sejarah Islam. Dan nanti kita akan tahu hududnya, batas-batas wilayahnya yang Masya Allah kita nggak bisa bayangkan betapa luar biasa capeknya, betapa luar biasa usaha yang dihadirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini gimana coba caranya kok bisa seperti itu? Negara seluas itu yang jadi pemimpin satu. Dan Masya Allah tersebar keamanan, tersebar rasa nyaman. Dan itu juga yang membuat takjub Safir. Ya, Safir itu kayak dubes mungkin ya kalau zaman sekarang, kayak konsul ya, kayak konsulat ya, kayak pokoknya utusan Romawi lah yang kaget melihat keadaan Umar sampai beliau mengatakan walakin mal ajab annaka ya Umar adalta fa aminta wanita. Kaget melihat Umar yang tidur hanya beralaskan tikar ya di bawah pohon dan bisa tidur super nyenyak, yang mana si konsul ini nggak pernah melihat seorang amir, seorang raja yang bisa tidur dengan senyenyak ini. Karena kenapa? Kedoliman yang telah mereka lakukan. Nah terus kalau tidur, ya mohon maaf, mungkin karena habis capek berpesta dengan para selirnya, dengan para bidu wanitanya, atau habis khomer. Capek tidur. Dan Masya Allah si Safir ini, si konsul dari Romawi ini, ketika melihat ini, saya belum pernah melihat tidur yang senyak ini. Tapi tidak heran, anak kayak Umar adal tafa aminta wa waninta. Engkau telah berbuat adil sehingga engkau pun merasa aman dan engkau pun bisa tidur nyenyak.
Ya, bisa tidur. Dan tidurnya Umar tidak banyak. Kalau kita mau baca biografi atau cerita daripada Habibie, kalau tidak salah beliau itu tidurnya sehari kalau nggak 3 jam 4 jam saja. Padahal otaknya Allah berikan cerdasnya luar biasa. Dan yang beliau pikirkan adalah apa? Surga, 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 dan surga. Ya, katanya sampai difilmkan. Pikirannya apa? Surga, 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 dan surga. Dan di akhir hayat beliau menyesal. Kalau dulu semasa syabnya, semasa mudanya, tidak menuntut ilmu agama. Kalau dari segi harta, wah berlimpah. Tapi beliau merasakan kehampaan. Silahkan nanti kita bisa cari sama-sama surat yang ditulis oleh beliau. Dan tersebar, ada di Facebook. Untuk mengingatkan kita kaum muslimin untuk benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, karena dengan menuntut ilmu tersebut, ya kita tidak dibodohi. Kita melawan kebodohan. Dan kita bisa melawan musuh-musuh kita. Ya. Naam. Ini dari masjid yang lainnya. Ini nggak masalah. Nanti yang komat jenengan berarti Mas. Oh. Betul nopo-nopo niki? Oh. Oh nggih, siap. Saya takutnya nanti timbul fitnah. Yang masih yang lain udah sholat sini kok belum. Nggih. Ya ini makna daripada Daulah Umayyah yang ada 3. Nah, kemudian ya kita ingin tahu apa sih arti daripada kenapa sih Daulah Umayyah itu disebut sebagai Daulah Umayyah? Ya. Limadha? Sini Mas. Bukan. Limadha sumiyat ad-daulatu al-umayyatu biha? Kenapa kok Daulah Umayyah dinamakan sebagai Daulah Umayyah? Jawabannya, li'anna nasabal amawiyina ya'udu ila alhamdulillah. Umat